Hai sobat, pada kesempatan ini kami akan membahas kisah perjuangan seorang intelijen Inggris dalam perannya memerdekakan bangsa Arab dari penyatuan Arab dengan Kesultanan Turki Utsmaniyah selama periode Perang Dunia Pertama. Tanpa perlu banyak mengandung spoiler di awal, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di pagi hari, Lawrence berpergian menggunakan motor pribadinya. Entah sebuah kesialan atau sebuah rencana konspirasi, Lawrence yang ahli berperang itu seketika mengalami kecelakaan fatal hingga mengakibatkan kematian. Ia dimakamkan dengan layak dekat sebuah gereja dan beberapa orang yang kebetulan diwawancarai menceritakan sedikit tentang Lawrence. Kisah pun flashback ke masa hidup Lawrence di Kairo, Mesir. Kolonel Lawrence yang sedang asik duduk bersama rekan-rekannya kemudian mendapat panggilan dari jenderal. Di sini, kita diperlihatkan sedikit tingkah laku Lawrence yang sangat menjengkelkan hingga ia dibenci beberapa anggota militer Inggris. Di kantornya sendiri, saat Lawrence memasuki ruang jenderal, terlihat juga seseorang bernama Dryden sedang berusaha membujuk jenderal agar memberi tugas intelijen itu kepada Lawrence. Jenderal termasuk salah seorang di kantor tersebut yang tidak senang kepada Lawrence karena sifatnya yang menjengkelkan. Akan tetapi Lawrence merupakan orang yang pintar serta memiliki bakat yang mumpuni sebagai intelijen. Akhirnya jenderal pun mengizinkan Lawrence mengemban tugas ke tanah Arab untuk mencari tahu segala sesuatu tentang tujuan Raja Arab, yakni Faisal I. Singkat waktu, Lawrence dengan kostum tentara Inggris telah berada di perjalanan padang pasir bersama seorang Badui sebagai penunjuk jalannya ke perkemahan Raja Faisal. Di tengah perjalanan, seorang Badui itu nampak tertarik dengan pistol Lawrence. Lawrence tak pikir panjang lagi segera memberi pistolnya. Si Badui itu tentu saja senang dan membalaskan dengan berbagi makanan. Mereka pun semakin akrab dalam perjalanan berhari-hari di padang pasir. Tak berselang lama, tibalah mereka di wilayah Haris. Si Badui itu sempat berkata jika ia bukan orang Haris sebelum mereka melanjutkan lagi perjalanannya. Mereka lalu sampai di sebuah sumur. Dalam kondisi kehausan, sudah pasti mereka akan mengambil perlengkapan minum sebanyak-banyaknya. Akan tetapi seseorang mulai nampak dari kejauhan. Setelah diperhatikan lebih dekat, rupanya orang itu adalah si pemilik sumur. Si Badui segera mengambil senjata, namun sayang ia harus tertembak lebih dahulu. Lawrence tentu amat syok melihat kejadian ini. Orang itu rupanya Ali bin Harits, pemilik sumur tersebut. Menurut aturan di sana, suku lain tidak diperbolehkan mengambil air dari sumur suku lainnya tanpa izin. Ali kemudian menawarkan diri untuk membawa Lawrence menemui Raja Faisal di perkemahannya. Lawrence yang masih dalam kondisi syok lalu menolak dan akan melakukan perjalanan seorang diri saja. Allah vaya contigo. Dengan menempuh perjalanan panjang menggunakan kompas, akhirnya Lawrence tiba di gurun Wadi Safra. Di sini rupanya ia telah dinanti oleh seorang kolonel lain, yakni Kolonel Brighton. Brighton menjelaskan jika kedatangannya telah diketahui Raja Faisal. Segera mereka menuju kemah. Namun tiba-tiba pesawat tempur Turki melalui mereka dan melakukan serangan. Di sini Lawrence bertemu Raja Faisal untuk pertama kali. Sedang Letnan Brighton mengeluh kepada Raja Faisal karena Raja tidak mau mendengar nasihatnya untuk bergerak lebih jauh. Akibatnya mereka harus kehilangan banyak prajurit pada serangan itu. Akhirnya mereka kembali harus melakukan perjalanan ke selatan, tepatnya ke wilayah Hinbo. Di malam hari ketika beristirahat, Lawrence dikejutkan dengan kedatangan Ali yang rupanya salah satu panglima perang Raja Faisal. Di tenda ini mereka membahas apa yang harus dilakukan Raja Faisal. Raja Faisal meminta agar Inggris segera mengambil alih kota Aqabah, di mana dari wilayah itu mereka akan mudah mensuplai senjata agar Raja Faisal lebih gencar dalam bergerilya melawan Turki. Namun Kolonel Brighton menolak sebab di Aqabah,
pasukan Turki memiliki senjata yang lebih mematikan. Tidak mungkin mereka dapat menyerang ke arah sana. Di sisi lain, Lawrence malah memihak dengan Raja Faisal dan menyetujui hal itu. Ia yakin jika Aqaba dapat mereka taklukkan. Dari sini Raja Faisal mulai menyukai Lawrence dibanding kolonel Brighton. Los ingleses siempre buscan lugares desolos, ¿no es así? En efecto, señor. Lawrence selalu merenung selama beberapa hari hingga akhirnya ia memperoleh ide. Segera ia menemui Ali dan menjelaskan idenya. Ali amat terkejut dengan ide itu. Rupanya Lawrence berencana pergi untuk menaklukkan Aqaba dari jalur darat. Tentu itu sangat mustahil sebab mereka terlebih dahulu harus melalui Gurun Efod yang merupakan salah satu padang gurun terkejam di Arab. Tambah lagi di sana ada suku Hawitat yang merupakan suku perompak. Namun Lawrence kembali meyakinkan jika ia dapat berdiplomasi dengan suku itu. Akhirnya Ali menyetujui meski misi yang akan mereka lalui merupakan sebuah misi kemustahilan. Berangkatlah Lawrence bersama Ali dan 50 prajurit Faisal. Di tengah perjalanan saat beristirahat, dua remaja kedapatan saat membuntuti mereka. Dua remaja itu bernama Daud dan Farad. Namun dua remaja itu hanya berniat untuk menjadi pelayan Lawrence. Lawrence yang memiliki hati yang baik menerima dua remaja itu sebagai pelayan. Cada semana. Eso es justo. Tak terasa, mereka telah sampai di rel kereta. Mulai dari rel tersebut hingga seterusnya di wilayah padang pasir Nefud, mereka tidak akan menemui sumber air. Artinya perjalanan ini akan menentukan hidup dan mati mereka. Estaba pensando. Setelah perjalanan hampir 1 bulan tanpa sumber air yang berarti, bahkan Lawrence menyempatkan diri untuk bercukur. Akhirnya mereka hampir sampai di ujung gurun. Kemudian Lawrence melihat unta milik Qasim sedang berjalan tanpa penunggang. Ali kemudian menjelaskan jika Qasim yang telah tertinggal itu akan mati di tengah gurun. Sudah takdir dan tidak mungkin diselamatkan. Lawrence yang tidak tega berkeras hati untuk membalikan untanya mencari Qasim yang tertinggal jauh di belakang. Qasim terlihat tidak lagi berdaya di tengah gurun. Semua pemberat pakaiannya terus ia lepas, hingga akhirnya ia tidak sanggup lagi melakukan perjalanan dan pingsan. Di lain tempat, Ali dan kafilah mereka yang kini berada di sumber air, terlihat sangat risau menanti Lawrence yang belum juga terlihat. Hingga tak berselang lama dari kejauhan nampak Lawrence telah menggandeng Qasim serta Daud pelayannya yang setia menemani. Di sini Lawrence akhirnya membuktikan jika terkadang sebuah takdir dapat diubah oleh beberapa orang. Sejak saat itu, akhirnya Lawrence berhasil mendapatkan hati orang-orang Arab dan dijuluki Al-Lawrence sebagai tanda jika ia telah menyatu dengan orang-orang Arab. Pakaian prajurit Inggris yang ia miliki lalu dibakar oleh Ali, kemudian Ali menggantinya dengan pakaian kebesaran Arab. Lawrence amat senang melihat pakaian barunya seolah ia hampir sama dengan Raja Faisal. Ketika ia asik dengan pakaian barunya, ia terkejut melihat seseorang telah berada di sampingnya. Rupanya orang itu adalah Auda bin Hawitat, pemilik wilayah setempat termasuk sumur gurun. Auda segera menghentikan orang-orang Ali yang mengambali air, juga menyuruh mereka segera pergi jika tidak ingin ditembak. Namun Ali sempat membantah dan hampir saja membuat kedua suku saling serang. Beruntung Lawrence mengambil alih pertengkaran dan mendamaikan mereka. Lawrence juga menjelaskan jika mereka adalah utusan Raja Faisal dan telah melalui gurun pasir yang ganas. Auda yang mengetahui itu kemudian mengajak kelompok Lawrence menuju kemah mereka. Sesampainya di kemah, Lawrence mulai mempertanyakan kesetiaan Auda dan sukunya. Lawrence mengompori Auda sebagai perumpamaan seorang budak yang dibayar oleh bangsa Turki. Auda tentu saja memanas dengan ungkapan itu. Lawrence kemudian melanjutkan jika suku Hawitat sudah dikibuli dengan bayaran yang mereka anggap besar. Padahal di kota Aqabah itu sendiri terdapat harta karun yang berlimpah. Auda segera tergiur dengan ungkapan Lawrence serta Ali. Ia segera menghimpun pasukan dan membantu Lawrence menaklukkan kota Aqabah.
Sesampai di dekat Akabah, terjadi sedikit peristiwa kecil namun dapat menghancurkan misi mereka. Salah satu orang dari suku Howita terbunuh di tangan suku Harits. Tidak peduli apa motif perselisihan itu, karena pembunuhan telah terjadi, maka masing-masing suku akan membela sukunya sendiri. Beruntung Lawrence berhasil mendamaikan mereka lagi dengan mengambil alih hukum. Jika ia yang menghukum mati si pembunuh, maka dari masing-masing suku tidak ada yang tersinggung. Akan tetapi orang yang telah melakukan pembunuhan itu tidak. Lain adalah Qasim, seorang yang ia selamatkan di gurun pasir. Namun Lawrence tetap harus melaksanakan tugasnya. Kemudian tibalah saatnya penyerbuan kota Akabah. Tentara Turki yang berjaga tidak bisa melakukan apapun disebabkan dari arah darat pertahanan mereka lemah. Sedang senjata-senjata berat disiapkan mengarah ke laut. Pasukan Turki kocar kacir dan Lawrence berhasil mengambil alih kota Akabah. ¿Con ellos? No lloro en Akaba. Di dalam kota Auda amat gelisah sebab setelah mereka mengelilingi kota, tak satu pun harta karun di kota tersebut selain uang berbentuk kertas. Ya, Auda dan sukunya tidak membutuhkan uang kertas. Mereka masih menggunakan perak atau emas sebagai kekayaan. Auda kemudian memarahi Lawrence yang rupanya membohongi mereka. Namun Lawrence tidak menyangkal hal itu sebab harta karun sebenarnya hanya akan dia kirimkan kepada suku Howutat melalui kerajaan Inggris. 10. Kemudian Lawrence melanjutkan perjalanannya menuju Mesir untuk memberitahu kemenangan mereka atas kota Akabah. Di sini Daud dan Farad tetap setia mengikuti Lawrence meski harus meninggalkan tanah Arab. Mereka menuju Mesir melalui wilayah Sinai. Di perjalanan mereka menemui banyak kendala, salah satunya sebuah badai pasir. Ketika melalui badai pasir tersebut, Lawrence kehilangan kompasnya. Kini ia harus berimprovisasi dengan memilih jalur mengikuti arah matahari. Mereka juga kembali diterpa badai pasir yang membuat mereka tidak dapat melihat jelas langkah kakinya. Akhirnya salah satu dari mereka yakni Faraj harus terjebak di dalam pasir hisap. Lawrence dan Daud yang mengetahui hal itu segera membebaskan Faraj. Namun Farad sudah lebih dahulu tenggelam dan tidak mungkin tertolong. Dari sini mereka harus tetap melanjutkan perjalanan meski kesedihan terus meliputi. Akhirnya mereka tiba di sebuah pedesaan terbengkalai. Tidak jauh dari situ sebuah motor kepolisian Mesir lewat, segera mereka meminta bantuan. Akhirnya mereka telah sampai di Mesir. Lawrence tidak melepaskan Daud sama sekali dan memasuki kantor komando pasukan Inggris dengan kondisi kumuh, serta pakaian Arab yang dianggap itu tidak rapi. Debe irse. Váyase. Váyase. Setelah memesan beberapa minuman, Lawrence mengabari pada Kolonel Brighton bahwa ia telah menaklukkan Akabah. Lawrence segera dibawa untuk menghadap Jenderal Allenby yang kini menjabat. Setelah di dalam, awalnya Allenby menegur Lawrence bahwa bergerak di luar komando bahkan menaklukkan kota. Padahal misinya ke Arab hanya untuk mencari tahu tujuan dari Raja Faisal. Akan tetapi apa yang telah ia lakukan berhasil membuat Arab dipenuhi pemberontakan kepada Utsmaniyah. Penaklukan Akabah juga lebih memudahkan suplai senjata Inggris kepada Raja Faisal. Tentu saja pemberontakan Arab akan Turki akan segera berakhir dan Arab akan lepas dari persatuan Turki. Atas prestasi Lawrence, ia segera diangkat sebagai mayor di pasukan Inggris. Vengo como invitado del mayor. Lawrence kemudian akan kembali ke Arab dan melanjutkan gerilya mereka. Untuk itu ia meminta Allenby mensuplai senjata-senjata Inggris untuk diberi kepada Arab. Karena mengetahui jika Lawrence dapat mengemban amanah itu, Jenderal Allenby pun memberikannya suplai sesuai permintaan Lawrence. Enhorabuena. Di lokasi Raja Faisal, seorang wartawan Amerika bernama Bentley ingin mencari tahu bagaimana perkembangan pemberontakan di Arab sekaligus mencari sosok yang dapat dijadikan superhero untuk dunia. Tentu saja orang itu tidak lain adalah Lawrence. Bentley kemudian diarahkan ke tempat Lawrence yang terus bergerilya dan berpindah tempat dengan cepat di tanah Arab. If you will tell me truly. Di sebuah loksi rel kereta api, Lawrence segera melakukan serangan terhadap kereta Turki.
Usai pertempuran, segera mereka menjarah semua properti yang berada di kereta tersebut. Di sini Lawrence sempat tertembak oleh seorang prajurit Turki yang masih bertahan hidup. Namun tentara itu segera dihabisi oleh Auda. Sedang Bentley berhasil mengabadikan gambar Lawrence yang kini semakin tersohor di kalangan bangsa Arab. Penjarahan kembali mereka lakukan. Di sini dengan mudah mereka menghabisi kereta suplai Turki dan mengambil semua isinya. Dari peperangan ini, akhirnya Auda berhenti bergerilya sebab menganggap telah mendapatkan apa yang ia mau. Ia dan prajuritnya mau berperang sebab ingin mencari sesuatu. Jika keinginan itu telah terpenuhi, mereka tidak perlu lagi ikut perang. Dengan hanya memiliki prajurit di bawah 30 orang, Lawrence tidak menyerah untuk berkampanye di Timur Tengah. Ia dan Ali kemudian melanjutkan gerilyanya di wilayah Daraa. Di sebuah rel kereta kembali Lawrence ingin menghancurkan rel dan melakukan penjarahan. Akan tetapi Daud yang ketika itu disuruh untuk menyiapkan bom malah menyimpannya di kantung celana. Ketika ia hendak pergi, tiba-tiba rupanya bom di dalam celananya meledak hingga Daud sekarat. Tidak ada cara lain menyelamatkan Daud sebab kereta akan segera melintas. Dengan terpaksa Lawrence kembali menghabisi pelayan setianya. Di Daraa, Lawrence menyuruh pasukannya untuk bersembunyi sedang ia bersama Ali akan melalui kota Daraa terlebih dahulu. Saat di perjalanan, tak sengaja ia ditemui pasukan Turki. Kulit Eropanya ternyata tidak dapat ia sembunyikan. Lawrence kemudian dihadapkan dengan jenderal Turki untuk dicari tahu apa yang sedang dilakukan Lawrence. Namun di sini, Lawrence tidak diketahui jika ialah selama ini penggerak pemberontakan Arab atas Turki. Namun Lawrence tetap mendapatkan hukuman karena ia bukanlah orang Arab. Dari hukuman yang didapatinya dari prajurit Turki, Lawrence kini merasa jatuh semangatnya. Ungkapan jika ia bukan orang Arab terus terbesit di telinganya. Bagaimanapun ia adalah seorang kulit putih dan selamanya bukan keturunan Arab. Untuk itu ia merasa tidak perlu untuk memperjuangkan negeri Arab. Hal ini membuatnya harus berputus asa dan akan kembali kepada bangsanya sendiri, yakni Inggris. Perlawanan mereka kepada Turki pun dihentikan. Lawrence akhirnya tiba di Inggris. Betapa ia sangat senang kembali seperti orang biasa. Akan tetapi ketika ia memasuki kantor prajurit di sana telah adalah Raja Faisal. Di sini kemudian terungkap jika maksud Inggris membantu pergerakan orang Arab tidak lain karena mereka memiliki perjanjian dengan pihak Prancis. Perjanjian untuk membagi wilayah Timur Tengah setelah mereka berhasil memenangkan Perang Dunia I. Lawrence amat terkejut, ia sama sekali tidak mengetahui. Yang selama ini dikerjakannya adalah murni membantu orang-orang Arab memerdekakan diri dari Utsmaniyah. Usai dari pembicaraan itu, Jenderal Allenby juga meminta agar Lawrence ikut serta dalam penyerangan besar-besaran Inggris ke Damaskus bulan depan. Lawrence awalnya menolak, namun setelah kembali dibujuk oleh Jenderal, Lawrence pun siap kembali ke negeri Arab untuk mendeklarasikan perang menguasai Damaskus. No pictures. You take no pictures of that. Sampailah Lawrence di tanah Arab dan kedatangannya disambut dengan sukarela. Suku-suku Arab yang bergabung kini bukan karena tujuan emas namun demi kemerdekaan bangsa Arab. Mereka segera menuju Damaskus untuk penaklukan. Lawrence telah menaklukkan Damaskus sebelum pasukan Inggris tiba dengan niat penaklukan. Sementara itu di Damaskus, usai pertempuran, nampak prajurit Turki yang telah meninggalkan kota masih saja dikejar oleh pasukan Arab hingga mereka semua harus terbantai. Di sini nampak Lawrence mulai terguncang jiwanya hingga tindakan-tindakannya semakin brutal sempat mendapat teguran dari Ali dan petinggi Arab yang lain. Pasukan Inggris yang baru saja tiba di Damaskus tidak perlu lagi mengangkat senjata. Namun keterlambatan Inggris tersebut membuat Damaskus dipenuhi oleh bendera-bendera Arab dan mereka telah memiliki wilayah sendiri di pusat kota.
bahkan telah membuat nama dengan sebutan Dewan Nasional Arab. Di Dewan Nasional Arab itu sendiri terjadi perselisihan atas pembagian wilayah kekuasaan masing-masing suku. Sementara Raja Faisal belum juga tiba di Damaskus. Kondisi Damaskus kian memburuk di mana listrik padam serta banyak fasilitas tidak berjalan semestinya. Sedang beberapa suku memutuskan untuk kembali ke wilayah mereka saja dibanding berada di Damaskus. El desierto ha secado más sangre de la que... Lawrence kemudian pergi melihat kondisi pasukan Turki yang terluka namun belum terobati. Hal ini membuatnya putus asa dan Dewan Arab yang dibentuknya terpaksa diambil alih lagi oleh Inggris. ¡Escándalo! Tibalah kesepakatan oleh Raja Faisal dengan pihak Inggris. Di sini Lawrence kembali naik jabatan karena usahanya. Kini ia berpangkat kolonel. Kesepakatan pun terjadi di mana Damaskus sepenuhnya di bawah kekuasaan Raja Faisal. Ia akhirnya dinobatkan juga sebagai Raja Damaskus. Nah, berakhir sudah perjumpaan kita dalam membahas film Lawrence of Arabia. Sungguh menarik bukan? Seorang arkeolog Inggris yang amat jatuh cinta kepada Timur Tengah. Pada akhirnya dapat merasakan hidup sepenuhnya sebagai orang Timur Tengah. Meski dalam misi ia hanyalah sebagai intelijen negara, tak membuatnya luput membantu Arab dengan sepenuh hati mencapai kemerdekaannya sendiri. Tentunya terdapat banyak sudut pandang dalam memahami sejarah tokoh yang satu ini. Apakah ia benar-benar membela Arab ataukah hanya bersandiwara untuk mencapai tujuan negaranya? Beritahu kami bagaimana pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik kami lainnya. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.